Mimpi jadi wapres itu ya sah-sah saja, karena ya itu hak semua anak bangsa. Tapi ketika ya kan bangunan koalisi Nasdem, Demokrat, PKS masih macam benang kusut karena ego kepentingan masing-masing, sepertinya beberapa kali pun ada pertemuan hasilnya ya udah cuman makan siang atau mungkin makan malam. Selamat. Saya baru aja lihat timeline Twitter. Jadi makin bingung. Karena kok nggak ada berita tentang AHY ya? Mungkin dia lagi jalan-jalan ke luar negeri. Mayor Infanteri Purnawirawan Haji Agus Harimurti Yudhoyono, MSc, MPA, dan MA, atau yang lebih dikenal AHY. Dia lahir di Bandung 10 Agustus 1978, adalah seorang politikus dan mantan perwira militer Indonesia. AHY merupakan lulusan Akademi Militer. Masa pendidikannya yang dimulai tahun 1997, di tahun pertama dan keduanya di militer, dia berhasil meraih Trisakti Wiratama, sebuah penghargaan yang diberikan atas prestasi kolektif dalam akademik, kejasmanian fisik, dan kepribadian. Prestasi ini membuat AHY sebagai Komandan Resimen Korps Taruna di tahun 99. Di sana, dia juga bergabung dalam drum band Canka Lokananta Akademi Militer sebagai penabuh drum bass yang sering disebut sebagai Macan Tidar. AHY kemudian lulus Akbil dengan predikat terbaik dan meraih bintang Adi Makayasa pada Desember tahun 2000. Nah, AHY ini adalah anak pertama dari pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Christina Herawati, atau yang lebih dikenal sebagai Ani Yudhoyono. Nah, kakeknya AHY ini adalah Letjen TNI Purnawirawan Sarwo Edi Wibowo yang dikenal sebagai militer profesional yang lurus, teguh hati, dan sederhana. Dan ayahnya, Jenderal TNI Purnawirawan Susilo Bambang Yudhoyono, dia menempuh karirnya dengan kerja keras dan kegigihan dari tingkat bawah hingga dia pensiun sebagai Kepala Staf Teritorial Mabes TNI dan kemudian melanjutkan pengabdiannya sebagai Presiden, yang mana dia terpilih 2 kali berturut-turut dalam pemilihan di tahun 2004 dan 2009. AHY tumbuh besar dalam kehangatan keluarga yang penuh perhatian, disiplin, tanggung jawab, dan solidaritas. Itulah secuil kisah manis dari seorang AHY. Awalnya, AHY tidak pernah menduga bakal terjun ke dunia politik yang bisa dibilang kejam, karena dia sudah nyaman jadi tentara. Andai kata AHY masih berkarir di jalur militer, mungkin pangkatnya sudah jadi letnan kolonel, atau mungkin karena kepintarannya, dia sudah berpangkat kolonel. Top parkotop kan, bukan kaleng-kaleng. Tapi gara-gara dia tinggalkan dunia militer yang paling bisa dia capai, cuma jadi ketum Partai Demokrat. Itu pun karena bapaknya pendiri partai, ya boleh-boleh dong diwariskan ke anaknya. Nah, saat dia jadi anggota TNI pun bisa dibilang bukan tentara yang kaleng-kaleng. Dia adalah lulusan terbaik Akmil tahun 2000. Sebelumnya dia juga menjadi lulusan terbaik dari SMA Taruna Nusantara di Magelang. Saat menjalankan tugas sebagai alat pertahanan negara, dia juga pernah tercatat sebagai komandan kompi terbaik. Wow. Dan yang lebih wow lagi adalah dia meraih medali di Order of Saint Maurice dari pimpinan Infanteri Nasional Amerika Serikat. Wow banget kan? Dan jujur masih banyak lagi prestasi AHY yang
Nggak bisa disebutin satu persatu di sini. Baru aja berpangkat mayor, sudah pensiun dini. Kenapa? Mungkin disuruh sama bapaknya. Karena AHY ini bisa dibilang anak yang baik, penurut serta patuh terhadap orang tua. Dia pun mengundurkan diri dari tentara. Disinilah letak absurdnya langkah seorang SBY. Dia terlalu sembrono atau tergesa-gesa menerjunkan AHY ke dunia politik. Pasca dia pensiun dari tentara, AHY itu langsung dicalonkan sebagai cagup DKI. Nah, karena lawannya bukan sekelas Mustafa Nahra atau Novel Makmumin, AHY pun langsung kalah di putaran pertama. Ini ibarat kembang di taman. Karir AHY ini ya udah disikat begitu aja oleh SBY. Karena orang tuanya pingin dia jadi gubernur DKI Jakarta. Kabarnya, majunya AHY ke kancah Pilgub DKI 2017 itu akibat SBY termakan hasutan seorang bohir demi memecah suara Ahok. Sebab berdasarkan survei, jika pertarungan hanya Ahok melawan Anies pada saat itu, ya Anies cuma satu putaran doang, udah pasti kalah. Ya gara-gara orang tua punya ambisi, anak yang baru terasi, bau terasi aja ini kalah. Asarnya gini, bapaknya punya ulah ya anaknya kena. Begitulah, gara-gara salah pupuk, bunga itu pun layu sebelum berkembang. Coba bayangin kalau dia nyalon jadi Bupati Pacitan dulu, baru nyalon jadi Gubernur Jatim. Setelah itu bertarung di ibu kota. Itu akan jelas jenjang karirnya dan pasti hasilnya pasti berbeda. Bukannya belajar dari pengalaman supaya dia bisa merintis karir dari bawah, AHY malah langsung diangkat jadi ketum Partai Demokrat. Ya mau gimana, akhirnya dia pun mungkin gagap, kaget diberi jabatan itu, hingga nggak paham bagaimana caranya bersikap hormat terhadap kader yang lebih senior. Ini gini ya, biasanya pemimpin itu kan setelah mereka dilantik, yang dilakukan pertama adalah sowan dulu ke senior-senior atau orang-orang yang dianggap punya pengaruh. Itu biasanya. Karena dengan melakukan itu, ya, pertama akan mendapatkan nasihat yang berguna. Serta nanti kalau seandainya ada masalah bisa enak minta bantuan. Dan dengan datang menemui mereka para senior nih ya, juga kita meminimalisir kalau nanti direcokin sama orang-orang yang mau menjatuhkan saat kita menjalankan roda organisasi. Sedangkan AHY mungkin karena merasa sebagai anak mantan presiden, sehingga senior-senior yang ada di Partai Demokrat dianggap seperti cendol atau angin lalu aja. Jadi jangankan untuk sowan ya, mungkin kenal sama para kolega bapaknya itu ya, yang sama-sama mendirikan Partai Demokrat itu juga nggak tahu. Cuma sekedar, ini si Anu, tapi nggak kenal secara dekat. Dan itulah kenapa di tahun 2021 silam ya, para senior serta pendiri Partai Demokrat menggelar kongres luar biasa di Deli Serdang. Jawabannya kenapa? Ya mungkin karena mereka merasa sama sekali nggak dihargai oleh AHY. Mungkin itu. Hal ini pasti akan beda ceritanya kalau aja AHY pada saat itu menyempatkan diri, ya kan, bertandang sowan ke rumah Joni Allen Marbun, Max Sopacua, Ahmad Yahya, Darmizal, atau mungkin Marzuki Ali. Kemudian karena dia tidak punya pengalaman di politik, kecuali gagal di Pilgub DKI, AHY hanya bisa membanggakan prestasi bapaknya. Proyek infrastruktur yang dikerjakan oleh Presiden Jokowi diklaimnya 80% dikerjakan oleh SBY. Waduh. Ya dinamika politik menuju 2024 ini memang terlihat semakin menarik. Memang sudah saatnya para pihak yang berperan dalam perhelatan akbar itu mulai pada bersiap-siap, berkemas
Nah, sekarang harapan AHY satu-satunya mungkin untuk bisa mentas di panggung politik nasional adalah dengan menjadi cawapres dari seorang Anies Baswedan. Karena dengan begitu, orang akan semakin kenal dia sebagai politisi yang sudah naik tingkat menjadi cawapres, bukan lagi sebagai cagup gagal. Nah, beberapa hari lalu, AHY terlihat bertemu dengan Surya Paloh. Di mana? Di gedung Wisma Nusantara di Jalan Tamrin. Selepas pertemuan itu, AHY dikerubungin sama wartawan. Diminta bocoran isi pertemuannya apa. Tapi jawabannya itu ngambang. Ya ini cuma pertemuan biasa. Melepas rindu karena sudah lama nggak bertemu. Padahal baru sekitar seminggu sebelumnya AHY ketemu dengan Surya Paloh di kondangan Ketua Majelis Suro PKS Salim Segaf Al-Jufri. Sudah merasa rindu, macam orang pacaran. Mimpi jadi wapres itu ya sah-sah saja, karena ya itu hak semua anak bangsa. Tapi ketika ya kan bangunan koalisi Nasdem, Demokrat, PKS masih macam benang kusut karena ego kepentingan masing-masing, sepertinya beberapa kali pun ada pertemuan hasilnya ya udah cuman makan siang atau mungkin makan malam sampai bersendawa. Sedangkan siapa cawapresnya belum ketemu titik temunya itu di mana. Tapi untuk menjadi cawapres itu ternyata nggak semudah apa yang dibayangkan. Ya, harus dapat restu dari Nasdem sebagai parpol pengusung Anies yang pertama. Kemudian harus dapat restu PKS juga sebagai calon parpol pengusung Anies. Kenapa harus PKS? Karena kalau cuma Nasdem dan Partai Demokrat doang, ya kan, itu nggak memenuhi ambang batas pencalonan presiden, ya kan? Lalu harus juga dapat restu dari Anies Baswedan sendiri. Kenapa begitu? Karena walaupun Partai Demokrat, Nasdem, atau PKS setuju, tapi Anies menolak AHY jadi wakilnya, tetap aja nggak jadi, ya kan? Nah, ketiga syarat itu AHY belum dapatkan semua. Dia cuma baru dapat dukungan dari Partai Demokrat serta restu dari SBY. Restu keluarga. Demokrat nih tetap ya bersikukuh dengan nama ketum mereka AHY. Namun kabarnya sosok yang masih muda ini kurang diminati baik si capres maupun dua partai lainnya. Mungkin di mata mereka AHY ini masih begitu mentah, ya kan, masih hijau di dalam kancah politik tingkat tinggi. Maklumlah dia bisa disebut sebagai politikus dadakan seperti tahu bulat. Tadinya dia mungkin dianggap sebagai seorang militer yang berbakat dan mestinya bisa bersinar tuh di institusi itu. Karena segala persyaratan toh dia miliki untuk meraih bintang-bintang di dunia kemiliteran. Usia masih muda, ya kan, cerdas, jenius, berambisi. Namun yang paling khusus dia adalah putra seorang jenderal yang pernah jadi presiden 2 periode. Dengan segala yang melekat pada dirinya, bisa dipastikan dia akan mulus melangkah hingga menduduki jabatan-jabatan atau posisi yang strategis di militer. Bila sudah menyelesaikan tahapan-tahapan yang tadi tuh, ya kan, tentunya nggak ada kendala lagi untuk melangkah ke dunia politik. Menjadi capres atau capres seperti apa yang dia dambakan itu akan lebih mudah dia dapat. Tapi sejauh ini masih terlihat kayak sejauh lah. Karena segala daya upaya yang dia sudah tempuh belum membuat pihak lain itu berminat sama dia. Mungkin disebabkan sejumlah faktor ya yang bisa disebutkan di atas tadi. Dia masih terlihat hijau, muda,
mentah dalam permainan politik tingkat tinggi. Ya ibarat anak-anak bocil ya, di tengah-tengah para politisi yang sudah senior dan mapan. Kayak Surya Paloh, Megawati, Ganjar, Jokowi, masih jauh. Sayangnya AHY sepertinya nggak mau menyadari kenyataan ini. Dia maunya jadi capres atau cawapres. Sekalipun dirinya bahkan, ya kan, partainya ini nggak layak untuk itu. Partainya harus berkoalisi supaya dianggap layak. Namun syarat yang diajukan Demokrat, ya jauh juga sih. AHY sang ketum jadi cawapres sulit dan mungkin sulit lah. Karena usut punya usut. Ternyata PKS juga punya cawapres untuk diduetkan dengan Anies Baswedan. Siapa dia? Siapa lagi kalau bukan mantan Gubernur Jawa Barat, Aher. Lantas, gimana nih perbandingan dua orang ini? AHY, Aher. Ya soal pengalaman, Aher ini udah 2 kali jadi gubernur. Sedangkan AHY 0 pengalaman jadi kepala daerah. Dan soal basis massa, pada Pilpres 2019, DPT Jawa Barat berjumlah 33 juta orang. Yang ini mayoritasnya berpotensi menjadi pendukung Aher. Sedangkan AHY, kalau melihat pemilihnya pada Pilkada DKI 2017, itu cuma 936.000 orang, sekitaran itulah. Ya artinya apa? Semestinya ya, cawapres yang diajukan oleh PKS, yaitu Aher, ini yang harusnya dipilih sama Anies. Karena dia lebih unggul. Mungkin AHY cukup jadi menteri saja. Itu juga mungkin loh. Karena ya nggak ada ya yang pasti juga di sini. Oke lah, kita tahu bahwa semua bisa melakukan manuver apa aja. Itu biasa dalam perpolitikan. Di Indonesia, horornya politik ya kayak gini.